akan kita pelajari berkaitan dengan keteknikan, ya, baik itu teknik industri ataupun teknik yang lainnya gitu ya. Dalam sebuah roda perindustrian, teman-teman, kita akan mengenal gitu ya, sebuah metode atau analisis, untuk membuat keputusan, ya. Nah, dari berbagai opsi yang ada, ya, dari berbagai opsi. Sebagai contoh nih, misalkan industri kita, misal kalian sebenarnya ini juga hampir sama dengan mirip dengan ketika kalian akan berwirausaha, begitu ya. Jadi kita harus tahu dari aspek ekonominya seperti apa. Nah, ketika kita ada sebuah choice, nah di sini, ini misalkan kita akan membuat kalau industri apa ya contohnya? Secara umum saja ya. Misal kita akan membuat rumah makan, atau saya akan berwirausaha membuka distro. Nah, apakah ketika kita punya modal, nah, kita akan memilih membuka rumah makan atau kita akan membuka distro? Nah, dari dua choice yang ada ini, dua pilihan yang ada ini, tentu kita harus meninjau satu dan satunya, atau kita sebut dengan feasibility study, ya. Nah, feasibility study atau analisis studi kelayakan. Nah, dalam hal ini, konteks ini kita akan berbicara tentang ekonomi tekniknya. Jadi dari segi ekonominya. Lalu bagaimana sih kita mempertimbangkan hal tersebut? Coba, kalau menurut teman-teman semua yang ada di sini, seandainya kalian diberikan modal atau punya modal. Nah, di situ kalian akan punya opsi. Apakah kalian hanya akan membiarkan uang yang diberikan ke kalian terdiam begitu saja, atau uang itu ingin kalian gerakkan untuk menghasilkan profit ataupun keuntungan yang lebih besar? Nah, ketika orang normal, ketika orang yang punya jiwa entrepreneur yang baik, gitu ya, atau ya orang yang normal pada normalnya, gitu, pasti dia akan berpikir, ini saya punya uang, bukan uang nganggur sih, tapi juga bukan uang yang menjadi pokok untuk kehidupan sehari-hari. Nah, apakah uang itu akan Anda diamkan begitu saja? Atau Anda apakan? Coba Chandra, kalau kamu punya uang nih, misalkan kamu dikasih uang 100 juta. Ya, uang 100 juta ini di luar uang sakumu. Kamu uang saku udah tercukupi atau sudah ada alokasi. Nah, sekarang kamu dikasih ada bonus nih 100 juta buat Chandra. Kira-kira kamu mau buat apa? Dibuat untuk startup bisnis, Mbak, untuk investasi masa depan. Oke, startup bisnis ya. Semua ini adalah termasuk ke dalam bisnis nih, rumah makan, distro atau yang lainnya. Nah, kira-kira bisnis apa yang kamu pilih? Bisnis kalau enggak hiburan ya toko pakaian atau peralatan yang memungkinkan untuk terus berkembang. Semakin berkembangnya zaman itu nggak akan pernah tergerus ataupun tertinggal, Pak. Akan terus meningkat. Akan terus meningkat gitu ya. Adakah yang bisa menjamin bahwa hal-hal itu akan terus meningkat? Pasti tidak ada kan, bahwa ini dijamin nih, kamu usaha ini akan terus meningkat nanti profitnya. Nah, hati-hati dengan hal seperti itu yang ketika kalian masih seorang pemula atau benar-benar startup, jangan mudah tergiur dengan apa yang ada di dunia nyata. Misalnya kalian ditawari yuk investasi, ya, gitu kan? Investasi dengan modal sekian nanti kamu akan dapat sekian. Nah, itu perlu
ya ditelaah terlebih dahulu gitu ya. Nah, lalu ada yang lain lagi. Kalau si Chandra ini pengen punya toko, misal toko pakaian, adakah yang pengen punya usaha lain, dan kenapa? Kenapa kamu memilih usaha tersebut? Kamu memilih menginvestasikan uangmu yang lebih tadi ke dalam usaha tersebut. Nah, semua orang pasti punya pertimbangannya sendiri-sendiri, gitu kan? Nah, jadi disitulah perlunya kita membutuhkan yang namanya studi kelayakan, feasibility study. Nah, salah satunya dari aspek ekonomi. Ekonomi ya, yang kita sebut ekonomi, pasti mindset kita akan mengarah ke apa? Uang, gitu kan? Ekonomi itu berkaitan dengan uang. Benar nggak? Kalau kalian ditanya perekonomiannya bagaimana? Yang ada di benak kalian apa? Mas, kondisi ekonomi gimana? Berarti kan yang ditanyakan adalah kondisi keuangan. Apakah kondisi keuangan itu baik-baik saja? Atau sedang ada di bawah? Atau ya cukup-cukup. Nah, dari segi ekonomi ini, kita akan meninjau bahwa usaha yang akan kita buat itu layak. Nah, apa indikator atau kriteria bahwa usaha ataupun ya usaha kita ini bisa dikatakan layak dari segi ekonomi? Apa indikatornya menurut kalian? Kalian punya usaha dan bisa dikatakan layak nih, itu apa? Ketika kalian mau berwirausaha atau kalian mau membuka sebuah usaha, kalian bisa katakan, oh usaha saya ini layak secara studi kelayakan, atau dari segi matematis, saya hitung secara matematis ini layak kok, oke berani saya modal sekian. Tapi kalau kita nggak melakukan itu, berarti kita gambling, kita mempertaruhkan uang itu, berarti kita benar-benar nothing tulus, tanpa analisis apapun. Kalau rugi ya udah deh biarin aja, tapi kalau untung ya alhamdulillah gitu. Tapi sebaiknya karena kita orang teknik ya, Anda harusnya melakukan feasibility study walaupun secara sederhana. Nah, bagaimana sebuah usaha ini bisa kita katakan layak itu gimana sih? Apa yang kita butuhkan saat kita mau membuka usaha? Modal. Apa? Modal. Lalu bagaimana kita bisa mengembalikan modal kita? Strategi pemasaran. Ya, strategi pemasaran itu adalah sistemnya, tapi biar modal kita balik, berarti ini harus ada income, kan? Harus ada pemasukan. Modal itu adalah income, kan? Nah, prinsipnya bagaimana supaya kita layak? Apakah outcome sama dengan income, atau outcome lebih besar dari income, atau outcome lebih kecil dari income? Yang mana? Income lebih besar daripada outcome. Kita harus yakinkan dulu kan bahwa usaha kita ini income-nya akan lebih besar daripada outcome-nya. Kalau di awal kita udah tahu nih, wah ini nanti income-nya tuh kecil dengan outcome yang segini, berarti apa? Ya kita akan rugi, nggak layak kan? Nah, secara sederhana kan begini dulu, kita harus pastikan bahwa income kita lebih besar daripada outcome kita. Walaupun income ini butuh waktu, ya enggak? Berapa lama? Apakah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun? Ayo, berapa tahun kita akan kita bisa memastikan bahwa income kita lebih besar daripada outcome kita? Berapa tahun? Perlu nggak kita pelajari itu? Atau ya udahlah yang penting jalan. Kita modal di awal 100 juta,
Terus nanti seiring berjalannya waktu juga pasti balik lagi 100 juta. Tapi sampai kapan? Nah, yang dikatakan layak itu tidak hanya sebatas income lebih besar daripada outcome-nya, tapi ini juga harus kapan. Kapan income kita lebih besar daripada outcome kita? Atau setidaknya kapan mencapai titik ini? Outcome sama dengan income. Ya enggak? Nah, sebagai contoh nih, misal kita punya usaha distro. Ya kan? Nah, ini di tahun ke-0. Tahun ke-0. Ini berjalan terus. Tahun ke-1, 2, 3, dan tahun ke 2, 3, 4. Nah, di sini ya, di setiap tahun kita rekamnya per tahun aja, biar lebih mudah, ya, lebih pendek. Mungkin bisa kita buat per bulan, per 3 bulan, atau per tahun. Silahkan. Nah, di sini akan ada, kita akan punya 2 anak panah di setiap periode ini. Kita anggap yang arah bawah ini adalah pengeluaran, arah atas ini pemasukan, ya. Ini out, ini in. Nah, di setiap periode itu pasti ada out, ada in, ada out, ada in, nah, dan seterusnya sampai di tahun ke-4. Oke. Nah, pengeluaran ini tentunya kita bisa lah ya, pasti kalian harus bisa memprediksi ini. Kalau enggak berarti ya benar-benar kita ini hanya tutup mata nih, modal sekian tutup mata. Ada enggak usaha yang seperti itu? Ya, kita kasih uang 100 juta, kita tutup mata. Ada enggak usaha seperti itu? Enggak ada, Pak. Apa? Pedagang ini, Pak. Hah? Pedagang bakso atau pedagang makanan. Mana ada dagang itu kita harus pilih-pilih. Ada berdagang kira-kira dagang apa tuh ngelihat pasar nggak? Oh, saya mau jualan bawang, saya mau jualan lombok, saya mau jualan beras. Kira-kira kenapa kamu pilih itu? Ya pasti kan karena itu kebutuhan pokok gitu. Tapi maksud saya benar-benar usaha yang kita hanya diem, nggak usah bergerak. Kalau kita berdagang, kita masih harus jualan, kita harus ke pasar atau dan lain sebagainya. Harus ada usaha untuk menggerakkan perekonomian kita ini. Tapi ada satu hal ya, satu usaha atau investasi yang kita cukup kasihkan, kita nggak ngapa-ngapain, pasti akan bertambah. Kalau kita investasi ya. Investasi misalkan kita nanam modal itu masih ada kemungkinan rugi. Nah, kira-kira apa nih yang kita tinggal kasih uangnya, kita diam aja, nggak usah ngapa-ngapain, pasti tidak ada profit. Investasi saham, Pak. Tanah, properti. Oke, tanah, properti itu juga masih fluktuatif. Ya, tanah properti itu masih fluktuatif karena ada yang menggerakkan itu, ada yang menggerakkan usaha itu. Jadi tanpa kita ngapa-ngapain gitu ya, kita beli tanah ya, kalau nggak kita pasarkan, nggak ada perekonomian di situ, ya harga tanahnya nggak akan naik. Gitu. Walaupun memang kecenderungannya harga tanah itu pasti naik karena kebutuhan pemukiman semakin banyak, tanah semakin berkurang, yang ketersediaan tanah semakin berkurang. Nah, tapi kalau misalkan coba deh kalian punya tabungan nggak? Iya, Pak. Punya. Nah, nabungnya di mana? Di bank ya. Oke. Nah, tabunganmu itu dalam
Ya, sekarang tabungan ada banyak macamnya ya. Ada yang ya tergantung banknya sih ya. Ada program-program dari bank yang menawarkan misalkan deposito atau program apa gitu. Nah, pernahkah kalian mengetahui program deposito yang ada dari bank itu? Berapa sih tingkat suku bunganya? Nah, dari situ ya, kalau kita tahu tingkat suku bunga bank, misalkan, oh kalau kita deposito di bank, itu adalah 8% per tahun. Kalau Anda punya uang 100 juta nih, dikasih 100 juta. Anda pengen tutup mata, Anda pengen uang Anda ini tidak berkurang, ataupun uang Anda ini menghasilkan keuntungan, berapapun lah terserah, Anda nggak target gitu. Nah, itu lebih aman kalau didepositokan. 1 tahun dapat 8%. Berarti berapa tuh? 800.000, ya kan? Nah, 800.000 cuma kalian dapatkan dalam waktu 1 tahun. Nggak ngapa-ngapain. Ini kalau secara ekonomi ya. Kalau ada yang misalkan, saya nggak mau Pak di bank, itu riba. Nah, silahkan gitu. Tapi ini secara ekonomi seperti itu. Oke. Nah, lalu kalau Anda ingin usaha, kriteria usaha seperti apa yang Anda inginkan. Nih, terus kamu pengen buka distro. Berarti kalau saya buka distro, secara aspek ekonomi, seharusnya bagaimana? Kalau Anda tahu suku bunga deposito di bank itu adalah 8% per tahun. Mau nggak Anda punya distro dengan tingkat profit 8% per tahun? Mau nggak? Halo, gimana? Apakah Anda tertarik? Nih, Anda diajak kerjasama nih, kita modal sekian, kita dapat 8% per tahun. Kita usahanya distro. Nah, nanti pengelolaannya kita bersama. Gitu. Mau nggak? Enggak, Pak. Kurang, Pak. Rasanya kenapa? Profitnya terlalu minim, Pak. Ya, profitnya terlalu rendah lah, gitu kan. Kalau didepositokan saja 8% tanpa kita ngapa-ngapain, tidak ada resiko kita rugi, gitu kan. Sedangkan kita usaha distro, nah kita hanya margin profitnya hanya 8%, ya buat apa? Gitu. Kita harus punya analisis seperti itu. Gitu. Nah, maka dari itu tingkat suku bunga bank itu juga mempengaruhi dari aspek ekonomi teknik. Nah, kalau kita tahu tingkat suku bunga deposito, kita harus targetkan lebih besar dari itu. Karena apa? Resiko yang kita ambil dalam sebuah usaha itu pasti lebih besar daripada deposito, ya enggak? Mungkin enggak kita rugi? Sangat mungkin ketika kita menjalankan sebuah usaha. Tapi kalau misalkan kita taruh di bank, ya kalau selama itu banknya masih bank milik negara dan tidak ada konflik di dalam negara tersebut, saya rasa sih kecil kemungkinannya bank itu akan kolaps. Ya, kecuali kita ikut bank-bank yang ya bank swasta dan lain sebagainya yang hanya di daerah-daerah seperti itu. Nah, jadi pertimbangannya kita harus tahu berapa tingkat suku bunga pengembaliannya. Nah, barulah setelah itu kita bisa plotting seperti ini, berapa tahun nih gitu. Misal kita proyeksikan nih 4 tahun. Nah, selama 4 tahun ini ya, kita kan ada modal di awal nih, modal. Oke, modalnya berapa? 100 juta. 100 juta, terus income kita berapa? Misalkan income kita nih 30 juta per tahun. Nah, gitu. Terus setelah itu outcome-nya berapa? Kan nggak mungkin nggak ada outcome. Kita mungkin sewa toko, bayar pegawai, dan lain sebagainya. Misalkan ini 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ini hanya annual, ini hanya biaya rutin yang dikeluarkan. Saya sampaikan bahwa ada 3 jenis biaya yang ada di sini. Ya, ada 3 jenis. Yang pertama adalah biaya saat ini. Saat ini. Itu adalah event. Nah, kenapa kok kita bagi menjadi 3 seperti ini? Ya, terus ada, nanti akan saya jelaskan, annual, ya, rata-rata, rutin. Terus ada future.
future, masa depan. Nah, kenapa kok kita kategorikan jadi 3? Ada yang tahu nggak? Event, annual, dan future. Event itu saat ini, annual itu rutin, dan juga future itu masa depan. Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu kenapa seperti itu? Nah, sekarang begini, saya punya uang 100.000. Nih, 100.000. Saya kasih ke Anda sekarang. Nah, Anda bisa beli apa? Dengan uang 100.000 itu. Sekarang Anda belikan sesuatu. Pokoknya sampai habis. Mungkin nih bisa beli apa ya, 100.000 itu. Mungkin kalau beras ya bisa beli beras 10 kilo misal ya. Sekarang saya kasih uang Anda 100.000, belikan beras dapat 10 kilo. Nah, kita berjalan, waktunya ini berjalan tahun 4 tahun lagi. Anda dikasih uang juga 100.000. Dapat nggak 10 kilo beras? Mungkin nggak, Pak. Ya. Tergantung juga, Pak. Belum tentu, Pak. Apa? Tergantung juga. Belum Pak. tentu. Ya, belum tentu kan? Ya, Pak. Kemungkinan besar pun pasti nggak dapat. Saya yakinnya pasti nggak dapat. Kenapa? Uangnya tetap sama ya, 100.000 nominalnya. Tapi yang berbeda apa? Jumlah yang didapat. Iya, maksud saya jumlah yang didapat berbeda. Berarti kan uang yang nominalnya 100.000 ini nilainya sudah tidak sama dengan saat ini, gitu ya. Nilai uang ini loh, ya. Nilai uang ini tuh udah nggak sama. Sekarang nilai uang 100.000 itu sama dengan 10 kilo beras. Nah, 5 tahun lagi ternyata nilai uang 100.000 itu hanya dapat 5 kilo. Nah, berarti kan ada penurunan nilai mata uang. Gitu. Nah, itu yang harus kita prediksikan di sini. Nah, event itu adalah nilai uang saat ini, nilainya yang kita bicarakan. Nah, kalau kita mau annualkan, artinya kita mau dari uang 100 juta ini, kita masukin di setiap tahun, ya, kita bagi misalkan jadi 1, 2, 3, 4 tahun ke depan. Kalau 100 juta kita bagi 4, berarti kan per tahun kita dapat 25 juta, 25 juta, 25 juta, 25 juta. Kita menganggap bahwa tahun keempat 100 juta kita kembali. Ya enggak? 100 juta kita kembali. Benar nominalnya. Apakah nilainya juga sama? Misal 100 juta sekarang saya bisa beli tanah misalkan 100 meter persegi gitu. Apakah di tahun keempat ini Anda uang 100 jutanya kembali, ya kan, nominal 100 juta mau kembali, kamu bisa dapat tanah 100 meter persegi enggak? Saya yakin enggak. Karena nilai uangnya ini berubah. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah 100 juta di sini di tahun keempat ini jadi berapa? Nih, di tahun keempat ini jadi berapa juta? Mungkin bisa jadi ini 150 juta nilainya. Mungkin bisa jadi 200 juta nilainya. Jadi kalau di tahun keempat ini kita hanya dapat ini, misalkan ini ya, ini annualnya 30, 120 nih kalau kita total jumlahnya. Ternyata nilai uang kita di sini itu sudah 150 juta. Ya kita masih minus 30 juta. Di tahun keempat ya kita berbicara. Nah, ini namanya adalah kondisi future, masa depan. Uang 100 juta kita 4 tahun kemudian itu nilainya jadi berapa? Jadi 150 juta. Nah, di situ nanti ada variabel-variabel yang mempengaruhi, seperti contohnya adalah tingkat suku bunga bank tadi. Nah, jadi kalau kita mau memprediksi, sekarang misalkan nih, orang mau produksi apa ya, kalau di teknik sipil nih, saya mungkin bisa mengasih contoh yang agak mudah dipahami di teknik sipil nih. Misalkan gini, negara mau bikin jalan tol, itu pertimbangannya ekonomi apa? Nah,
dari aspek ekonomi tekniknya, ketika negara mau menggelontorkan dana untuk membuat jalan tol, mereka harus memastikan bahwa jalan ini nantinya akan jalan ini pasti akan meningkatkan perekonomian wilayah, ya enggak? Nah, misalkan kenapa kok misalkan jalan trans di Papua itu lama dibuatnya, atau kok enggak dari dulu gitu? Nah, mungkin di sana roda perekonomiannya rendah dibanding dengan kota lain, sehingga APBN negara masih menganggarkan untuk di daerah-daerah yang perekonomiannya lebih bagus menurut analisis mereka gitu. Nah, jadi mereka keluar modal itu harus punya prediksi berapa lama saya akan mendapatkan pemasukan income rutinan gitu ya, sehingga saya bisa balik modal. Ingat, balik modal itu bukan nominalnya, ya, tapi adalah nilai uangnya. Nah, maka dari itu kita harus melakukan analisis ini, ya. Nah, mungkin kurang lebihnya adalah seperti itu. Nah, kita akan pakai Excel aja sederhananya nanti. Tapi yang harus berbeda-beda itu adalah variabelnya ini. Tiap usaha punya income sendiri-sendiri, punya outcome sendiri-sendiri. Nah, pertimbangan itu akan dikembangkan oleh siapa? Ya, oleh si pelaku, oleh kalian nanti. Nah, oke, mungkin apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan tidak jauh dari ini, dan ya nanti kita akan pelajari lebih lanjut lagi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Belum, Mbak. Belum ada? Atau Izin. yang lainnya coba? Izin bertanya mengenai kontrak kuliah, Pak. Masih di mute, Pak. Di mute, Pak. Ya, sorry. Oke. Baik, jadi kontrak kuliah kita, ini yang pertama nih ya. Presensi kehadiran, saya tidak pengen kalian kurang dari 12 kali. Oke, karena ini online, ya. Jadi sangat mudah untuk presensi dimanapun, kapanpun. Presensi akan saya bagikan di akhir perkuliahan dan saat masih di waktu kuliah. Jadi kalau sudah lewat waktu kuliah jauh, saya rasa tidak ada alasan untuk meminta atau izin untuk presensi. Karena batasan waktu presensi akan saya batasi dari link tersebut. Lalu yang berikutnya, jika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan mata kuliah, kalian bisa melalui grup WhatsApp. Nah, namun, jika kalian tidak hadir kuliah tanpa izin terlebih dahulu, tanpa ada keterangan yang jelas, entah ketiduran atau apapun itu, jika ada tugas, maka tidak ada toleransi perpanjangan waktu. Oke, perhatikan baik-baik. Dan kalau misalkan kalian tidak masuk, biasakan kalian tanya dulu ke teman kelasnya. Misalkan ada info tugas atau apa yang lainnya, tanya ke teman kelas. Kalau teman kelas tidak ada yang tahu, baru kalian silakan tanya ke dosen. Ya, dan biasakan saat menghubungi dosen itu tidak lebih dari ya jam kerja lah, ya maksimal jam 5 sebelum maghrib itu silahkan. Tapi kalau lebih dari itu, kalau tidak begitu urgent, silakan hari esoknya saja. Oke, seperti itu. Dan untuk mulainya kelas kita kan jam 10.40, ya maksimal kita mulai jam 11 itu maksimal kita akan mulai. Kalau ada yang lebih dari itu, terlambat dan lain sebagainya, mungkin ini Zoom-nya akan saya lock gitu ya. Jadi biar nggak keluar masuk seenaknya, nanti masuk pas absen doang gitu. Saya nggak mau seperti itu. Jadi silakan perhatikan waktu perkuliahan. Kalau ada yang di luar Jogja, mungkin ada di daerah WIT, di tengah atau WITA, sesuaikan saja jamnya dengan daerah kalian masing-masing. Oke, seperti itu mungkin secara umum. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup, Penilaian. Pak. Terima kasih. Iya, Pak. Ya, mungkin penilaian secara bobot penilaian
nanti akan terbagi menjadi tugas, lalu ada UTS dan UAS, dan satu lagi keaktifan. Keaktifan mungkin saya juga akan melihat nih, ya karena saat presentasi seperti ini, saat belajar seperti ini, banyak yang off cam. Saya nggak yakin yang off cam itu juga memperhatikan. Jadi saya tidak menjanjikan itu, tapi saya memberikan apresiasi lebih bagi teman-teman yang berusaha untuk mengikuti dengan on cam. Ya, nilainya berapa itu terserah saya, itu hak prerogatif saya. Mau saya kasih A langsung untuk teman-teman yang rajin dan juga memperhatikan dengan menyalakan kamera, nah itu adalah hak prerogatif saya. Oke, dan saya rasa untuk catatan itu adalah apa namanya, ya kesadaran kalian sendiri. Kalian mau nyatet silakan, kalian nggak nyatet silakan. Nanti pada akhirnya kalau saat ujian ternyata saya open book, nah nanti juga akan kelihatan siapa yang rajin mencatat, memperhatikan, dan siapa yang hanya hadir-hadir saja. Di sini ada 60 peserta lebih. Saya tidak bisa mengontrol satu persatu. Jika ada yang masih bingung, ada yang perlu ditanyakan, saya harap kalian yang lebih aktif atau bertanya kepada dosen, ya. Karena saya nggak mungkin nanya satu persatu nih, 60 orang. Itu mungkin seperti itu ya di awal kuliah kita. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, kita bisa diskusi di grup WhatsApp, kalian bisa japri saya, gitu ya. Insya Allah akan saya respon secepat mungkin. Kalau pas saya lagi buka HP dan bisa saya tanggapi, langsung saya tanggapi. Ya, seperti itu. Presensinya ya. Oke. Presensinya bisa dilihat di grup chat ini, Zoom chat. Pak, izin bertanya, untuk enroll ke e-learning belum ada ya, Pak? Iya, belum ada. Nanti ya, nanti saya share di grup WhatsApp saja di minggu inilah, insya Allah sebelum masuk minggu kedua nanti udah ada enrollment key dan juga e-learning. Jika ada mahasiswa yang pindah kelas, mungkin dari sebelumnya bukan kelas ini masuk ke kelas ini, misalkan di siap belum ada, itu silakan konfirmasinya bisa ke BO ya, atau ke admin prodi ya, karena di menu dosen pengampu nggak bisa memasukkan mahasiswa di sini ya, gitu ya. Baik, Pak. Sudah cukup atau masih ada yang ingin bertanya? Belum ada? Cukup, Pak. Cukup ya. Oke, baik, kalau begitu mungkin kita sampai di sini dulu untuk pertemuan